bahwa janji Tuhan itu pasti, iya dan amin. Terkadang tidak di dunia ini kita dapatkan jawaban Tuhan itu, tapi yang pasti, dan saya bisa katakan ini pasti, di kekekalan nanti kita akan menerima keselamatan itu. Amin. Ya, kita memiliki masalah moral di hadapan Tuhan. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa. Kita memiliki kelemahan moral dan kita disebut orang berdosa. Bahkan dikatakan orang durhaka. Kita ini orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadarilah kita ini orang kurang ajar. Kalau Tuhan bilang kita ini orang durhaka, kita ini orang berdosa. Juga ditegaskan pada ayat ini bahwa kita disadarkan keberdosaan kita, kedurhakaan kita. Kelemahan kita adalah bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Tidak ada daya kita, karena kita adalah orang berdosa dan tidak dapat mengubah kondisi ini. Secara moral kita, keberdosaan kita, tapi Kristus dengan kasih-Nya, Dia mau menggenapi rencana Allah dengan mati di atas kayu salib. Ayat 7. Karena tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini adalah satu hal yang Paulus ingin lontarkan kepada jemaat di Roma. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang benar. Bahkan dikatakan tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mungkin, garis bawahi kata mungkin. Sebenarnya Rasul Paulus sedang berbicara, enggak juga ada orang yang mau mati untuk orang baik. Sama di ayat 6, ayat 7, bahwa dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya, Allah menyatakan kasih-Nya. Kita sadar atau tidak bahwa kasih Allah itu luar biasa. Dikatakan saat kita masih berdosa dan Yesus melakukan semuanya itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Tayangan film ini hanya film dan itu gambarannya. Saya pernah mendapat materi dari waktu saya di STT, ada dosen yang bilang bahwa sebenarnya hukuman ini luar biasa dan memalukan. Begitu hinanya Tuhan Yesus. Bahkan kalau yang sebenarnya terjadi, Yesus itu nggak ditinggalkan, celananya pun nggak ditinggalkan, lepas semua, telanjang. Dia di atas kayu salib. Kehinaan yang Dia bayar adalah kehinaan kita. Dosa yang Dia tebus adalah dosa kita. Kesalahan yang dibenarkan itu adalah kesalahan kita. Dan Dia rela mati tergantung antara bumi dan langit. Tergantung. Untuk orang berdosa. Kenapa enggak untuk orang benar, orang baik? Jawabannya, kalau Yesus hanya menebus, hanya menyelamatkan orang baik,
orang benar, kita tidak diselamatkan. Karena dari seluruh manusia yang ada, kita sudah 6 miliar jumlahnya sekarang, rasanya nggak sampai 10 ada orang benar. Kalau benar-benar mau dihitung, bahkan di dalam Alkitab saja orang benar bisa dihitung kan. Yang naik ke surga terangkat sama raga-raganya hanya 2, Henok dan Elia. Yang dikatakan orang saleh, Ayub, apa lagi ya? Terus ada lagi orang yang berkenan kepada Tuhan, Daud, Abraham, Nuh, Musa, dan semuanya pun yang disebut itu ada juga dosanya, walaupun akhirnya dia bertobat, mengaku, dan akhirnya dia diselamatkan lagi, yaitu kita semua. Mungkin kalau kita sama teman kita kasih hadiah, kita kalau kita dapat berkat, kita kasih mobil contohnya. Wah, senang kali kan? Tapi apakah itu hadiah terbesar? Kasih terbesar yang dinyatakan? Ini Bapak Ibu, ini kasih yang terbesar yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa Dia rela mati di atas kayu salib. Kematian Yesus berarti kita dibenarkan. Dibenarkan berarti kita dinyatakan tidak bersalah. Bersalah sebagaimana mestinya karena kita natur orang berdosa. Tetapi dinyatakan tidak bersalah, ibarat seorang hakim ketok palu, Anda dibebaskan. Sekalipun kita sudah terbukti bersalah, tapi entah mungkin karena hakim itu berbelas kasih atau bermurah hati, dia ketok palu, Anda tidak bersalah. Itu dibebaskan, itu diselamatkan, dan kita akan terheran-heran begitu besar kasih Allah. Keberdosaan kita yang begitu banyak, tapi dibebaskan. Kita memusuhi Tuhan, kita udah gak ada hubungan, kita terpisah karena kita melanggar perjanjian dengan Tuhan melalui leluhur kita, Adam dan Hawa. Dia gak setia, dia gak taat. Udah dibilang jangan dimakan buah di tengah-tengah taman ini, buah pengetahuan ini, tapi digoda sama iblis, akhirnya tertarik, masuklah dalam dosa. Sebenarnya itu sudah digambarkan waktu jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan dia sudah tahu keberdosaan, sudah tahu malu, nggak pakai apa-apa katanya. Lalu dia pakai cari daun yang besar, dia tutupin. Tapi luar biasanya Tuhan yang mencari-cari. Adam, Hawa, di mana kau? Lalu dia tadinya nggak mau sahur. Padahal Tuhan tahu dia ada di situ, tapi Tuhan mau uji. Benarkah dia berani sekalipun sudah salah? Tidak berani. Itulah kaum kita. Dan sekarang terbukti di atas kayu salib, Tuhan sendiri, Yesus sendiri, Dia menyatakan semuanya itu. Dia mau datang kepada kita. Tinggal bagaimana respon kita. Sungguhkah kita memahami ini? Pengorbanan Tuhan yang luar biasa, mengalami perubahan, kita mengalami pemulihan dari apa yang sudah rusak akibat dosa. Sekarang dipulihkan, sekarang kita diperdamaikan. Jadi kita harus berbangga, bersukacita, dan penuh kegembiraan. Kita ada di dalam Tuhan dan kita merayakan
Ini semua tidak untuk diri kita sendiri. Kita rayakan ini bersama dengan Tuhan, dan kita juga mau bersuka cita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita harus berbangga dengan penuh rasa syukur, karena kita tahu bahwa Yesus telah menebus kita. Percaya penuh dengan sukacita, karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan mengampuni kita. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan memberkati kita. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan memiliki hubungan lagi dengan kita. Dan sebagai penutup, ini yang benar-benar penutup, kita baca satu ayat sebelumnya, Roma 5 ayat 5. Ini adalah maksud dari Rasul Paulus yang sesungguhnya. Roma 5 ayat, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita berharap agar kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita pada hari ini, pada momen yang indah ini. Saat kita mendengarkan kata-kata yang ditulis oleh Paulus melalui yang diberikan oleh Roh Kudus, bahwa kata-kata ini dimaksudkan untuk memenuhi kita dengan pengharapan Allah, kasih Allah, dan sukacita Allah. Dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita akan